Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirma Syahfitra dengan nomor induk mahasiswa 180150021. Pada kesempatan ini, saya akan membahas beberapa soal tentang analisis vektor, gaya kolom dan intensitas medan listrik, flux listrik, divergen dan teorema divergensi dalam memenuhi tugas mata kuliah medan elektromagnetik. Nah, sekarang langsung saja kita memasuki soal yang pertama, yakni tentang analisis vektor. Oke, ini dia contoh soal yang pertama. Nah, di sini kita bisa lihat diberikan A sama dengan 4AY ditambah 10AZ dan B sama dengan 2AX ditambah 3AY. Carilah proyeksi vektor A dan vektor B. Di sini terdapat kunci jawabannya, yaitu 12 per akar 13. Dan langsung saja kita ke penyelesaiannya. Jawab, vektor A dikali B yaitu 0AX ditambah 4AY ditambah 10AZ dikali 2AX ditambah 3AY ditambah 0AZ. Jadi di situ terdapat 0AX dan 0AZ. Kenapa 0AX dan 0AZ? Ya, karena pada vektor A dan vektor B nilai AX dan nilai AZ tidak ada. Itu sebabnya ditulis atau dianggap 0. Kemudian langsung aja kita kalikan. Nah, di situ bisa kita lihat arah panah perkaliannya. Maka dari hasil perkalian didapatkan nilai sama dengan 12AY. Kemudian kita menggunakan rumus proyeksi, yakni A dikali B per nilai mutlak dari B. Proyeksi A dan B sama dengan 12 per akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu didapatkan dari persamaan B tadi, yakni 2AX ditambah 3AY. Sedangkan 12-nya itu didapatkan dari A kali B yang tadi itu kita cari. Dan didapatkan hasil sama dengan 12 per akar 3. Baiklah, sekarang kita lanjut ke soal kedua. Carilah sudut antara A sama dengan 5,8 AY ditambah 1,55 AZ dan B sama dengan min 6,93 AY ditambah 4,0 AZ menggunakan hasil kali titik maupun hasil kali silang. Hasil pada kunci jawaban adalah 135 derajat. Mari kita buktikan. Dengan hasil kali titik didapatkan A dikali B sama dengan 0 dikali 0. Kenapa 0? Karena AX dan BX-nya tidak diketahui, sehingga dianggap 0. Untuk yang lain tinggal dimasukkan saja nilainya, yakni 0 dikali 0 ditambah 5,8 dikali min 6,93 ditambah 1,55 dikali 4,0. Nah, langsung saja dijumlahkan. Dan di sini dari hasil penjumlahan didapatkan min 33,994. Setelah itu, kita cari nilai dari proyeksi A sama dengan 5,8 kuadrat ditambah 1,55 kuadrat. Nah, nilai ini didapatkan dari persamaan A, sehingga didapatkan hasil sama dengan 6,003. Nah, selanjutnya kita mencari nilai proyeksi B dengan cara yang sama, seperti mencari nilai proyeksi A. Nah, untuk mencari sudut, kita menggunakan rumus cos theta sama dengan A dikali B per nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Langsung saja masukkan nilainya. Dan di sini kita mendapatkan hasil min 0,708. Dan arcus cos dari min 0,708 adalah sama dengan 135 derajat. Next, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni tentang gaya kolom dan intensitas medan listrik. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, ini dia soalnya. Dua muatan titik Q1 sama dengan 30 mikrokolom dan Q2 sama dengan min 100 mikrokolom terletak di titik 2,0,5 meter dan titik min 1,0,2 meter masing-masingnya. Tentukan gaya pada Q1. Jawab. Jadi di sini kita menggunakan nilai dari analisis vektor. Di sini terdapat dua titik, yakni titik R1 dan R2. Langsung saja kita input nilainya, yaitu R21 sama dengan min 1 dikurang 2 AX ditambah 0 dikurang 0 AY ditambah min 2 dikurang 5
AZ sama dengan min 3AX dikurang 7 AZ. Dan hasil dari R21 tadi kemudian dikuadratkan dan di sini menghasilkan nilai sama dengan akar 58. Nah, kemudian kita masukkan rumus A21 sama dengan R21 per nilai mutlak dari R21 sama dengan min 3AX dikurang 7 AZ per akar 58. Kemudian kita tentukan gaya pada Q1 dengan rumus F1 sama dengan Q1 dikali Q2 per 4 Pi epsilon 0 nilai mutlak dari R1 2 kuadrat dikali A1 2. Langsung saja masukkan nilai sesuai rumus sehingga didapatkan hasil F1 sama dengan 0,465 dikali min 3AX dikurang 7 AZ per akar 50 Newton. Oke, next lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang flux listrik. Nah, ini dia soalnya. Jika diberikan D sama dengan 500 epsilon min 0,1 X dikali AX mikrokolom per meter kuadrat, tentukan flux yang menembus permukaan seluas 1 meter normal terhadap sumbu X yang terletak pada X1 sama dengan 1 meter, X2 sama dengan 5 meter, dan X3 sama dengan 10 meter. Penyelesaian. Nah, di sini sudah ada beberapa nilai yang diketahui dan yang ditanya itu adalah flux dari masing-masing sumbu. Langsung aja kita jawab. Flux 1 sama dengan, nah ini langsung saja dimasukkan persamaan yang di atas itu dan kita tinggal mensubstitusikan dengan nilai yang sudah diketahui. Oke, tinggal kalikan dan setelah dikalikan kita mendapatkan nilai 452 mikrokolom. Nah, untuk flux 2 dan flux 3 digunakan cara yang sama seperti mencari nilai pada flux 1. Kita hanya perlu menyesuaikan pensubstitusian nilai yang sudah diketahui ke dalam persamaan, sehingga didapatkan hasil 452 mikrokolom, 303 mikrokolom, dan 184 mikrokolom. Oke, next lagi. Kali ini adalah pembahasan soal yang terakhir, yaitu tentang divergen dan teorema divergensi. Ini dia soalnya. Diberikan A sama dengan 10 per R kuadrat dikali AR ditambah 5 epsilon pangkat min 2 Z dikali AR. Tentukan divergen A di titik 2,0,1. Oke, langsung saja kita jawab soal ini. Nah, di sini juga sudah ada rumusnya. Jadi kita tinggal mensubstitusikan saja nilainya ke persamaan dari soal di atas. Setelah disubstitusikan, langsung saja kita selesaikan persamaan tersebut. Dan setelah diturunkan dari masing-masingnya, sehingga didapatkan nilai min 20 per R3. Setelah itu kita kalikan nilai divergensi A ini sesuai dengan titik yang ada, yang diketahui. Kemudian langsung saja kita substitusikan. Nah, R4 ini kan datangnya dari soal. Setelah diturunkan, maka didapatkan hasilnya itu 1 per R dikali R pangkat 3, jadinya min 20 per R pangkat 4. Kemudian langsung saja kita substitusikan angkanya. 16 ini berasal dari 2 pangkat 4. Dan kemudian kita kalikan semua hasilnya dan menghasilkan 41,65 per 16 sama dengan min 2,60. Dan jawabannya sesuai dengan kunci jawaban.